Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan perbincangan ini. Saya mau ke Bang Andreas. Bang Andreas, benarkah nanti Ibu Puan akan dievaluasi begitu hingga akhir tahun ini? Untuk menentukan strategi ke depan seperti apa, Bang Andreas? Ya kan tadi kan sudah ada evaluasi. Evaluasi itu kan muncul dari bagaimana perkembangan yang ada di masyarakat. Seperti yang tadi Pak Liandika sampaikan, untuk ya, bahan-bahan informasi dan bahwa di dalam mempersiapkan diri menghadapi, yaitu tadi kalau ini analoginya adalah pertempuran, tentu ya kemudian akan sebelum ada keputusan akan dilakukan evaluasi tuh, dan di situ ya baru akan ada keputusan. Sambil tunggu waktu yang tepat untuk memutuskan itu. Hal yang biasa gitu di dalam pertempuran, apalagi menuju kontestasi besar seperti Pilpres ini. Ya, Bang Andreas, Anda yang paling mengenal lah ya Bu Mega seperti apa. Betulkah kemudian seperti yang disampaikan oleh Bang Andika, Bang Emmanuel Ebenezer tadi, bahwa nantinya ujung-ujungnya akan cukup rasional Bu Mega dengan salah satu indikatornya adalah elektabilitas dari para kadernya? Ya, elektabilitas itu sejak awal sudah disampaikan bahwa itu hanya salah satu indikator, dan elektabilitas itu bisa selalu berubah. Dan itu artinya bukan indikator utama begitu? Sebentar Maria, ya di dalam saya ini juga biasa melakukan survei gitu. Jadi ya bagaimana perkembangan, karena elektabilitas itu adalah potret pada saat itu, potret pada hari ini, dan kemudian itu merupakan bagian dari proses dinamika gitu. Sementara perjalanan menuju pada hari H itu kan masih jauh. Dan itu bisa berkembang, berubah gitu. Sehingga ya dalam perkembangan ini akan dilihat gitu, bagaimana perkembangan, bagaimana ke depan. Dan juga ya partai juga akan melakukan ya hal-hal seperti itu, seperti bagaimana melakukan survei, ya, menggerakkan mesinnya juga dari informasi yang datang dari masyarakat, dari mana-mana, sehingga itu merupakan bahan-bahan yang untuk pengambilan keputusan. Itu hal yang biasa di dalam politik. Baik. Oke. Mas, kayaknya masih ingin menggerakkan berbagai mesinnya untuk kader-kader, salah satunya Mbak Puan juga. Ya, nggak masalah. Itu kan tadi persis yang disampaikan Mas Andika. Yang namanya dalam partai itu pasti adanya faksionalisasi. Dan setiap faksi itu pasti ingin menguatkan posisi yang didukung, yang disupport. Nah, Dewan Kolonel ini kan bagian dari supportingnya Mbak Puan lah ya. Itu udah jujur disampaikan di beberapa media bahwa mereka akan coba menaikkan elektabilitas dan citra Mbak Puan. Tapi kan problemnya kita lihat ada narasi yang salah yang disampaikan oleh kelompok 12 kolonel ini ya, dipimpin oleh 2 atau 3 jenderal kalau nggak salah. Jenderal Bambang Pacul, Utut, dan Jenderal Trimet. Gitu. Nah mereka kan salah menyampaikan ini, akhirnya publik melihatnya tidak mendapatkan pesan yang simpatik, makanya lahirnya namanya Dewan Kopral. Dewan Kopral ini begitu masif, begitu terima publik, lantas ya saya punya keyakinan Dewan Kopral ini kalau bergerak akan memenangkan Mas Ganjar. Berarti akan tetap dilanjutin Dewan Kopral, walaupun Dewan Kolonel ini kayaknya lagi di hold dulu ini. Mudah-mudahan kita lanjutkan ya, karena kita lihat sudah terjawab semua dan terbantah semua bahwa ternyata Dewan Kolonel itu tidak ada dan juga tidak direstui dalam konteks partai dan organisasi. Karena saya yakin sekali kalau seandainya ini ada, ini bentuk pembangkangan terhadap ketua umum dan partai. Pembangkangan, Bang Andreas, betul akan tidak direstui dalam struktur PDIP? Tadi kan obrolan dalam rumah, kan di dalam rumah. Kopral Emmanuel juga ada di dalam rumah juga gitu. Kopral Emmanuel mungkin ada di ruang makannya, ya beda kamarnya. Ada yang di kamar sebelah, ada yang kamar satu, ya ada yang kamar ruang tamu. Jadi ini di dalam rumah yang sedang ada dinamika. Kan hal yang biasa sekali gitu. Jadi ya itulah suasana menjelang menunggu perintah, menunggu komando. Baik. Saya mau ke Bang Andika. Kita lihat seolah-olah semakin Ganjar ini dijegal, ditahan-tahan, ini malah memberikan keuntungan bagi Pak Ganjar begitu ya, meraih simpati masyarakat dan meningkatkan elektabilitas. Dan itu terjadi Mas di masa Megawati dan Pak SBY. Ketika Pak SBY keluar dari kabinet Ibu Megawati,
publik melihat Pak SBY sebagai sosok yang menjadi korban dari operasi politik Bu Megawati. Terzolimi lah Dan ya. di 2004 ya, dan di 2004 Pak SBY mendulang simpati publik yang luar biasa. Nah, ini hati-hati Mbak Puan dalam memilih standing position narasinya. Kalau narasinya nggak tepat-tepat banget, justru ini backfire untuk elektabilitas Mbak Puan dan memberikan dorongan untuk Pak Ganjar. Ya, jadi ini juga penting untuk diperhatikan oleh tim kampanye Mbak Puan. Narasi-narasi seperti apa sih yang kurang tepat? Jangan menjadikan seseorang atau kompetitor sebagai pihak yang harus disingkirkan. Nah, ini bahaya. Dan kalau kita lihat dari beberapa event-event di PDIP, ya di Jawa Timur dan di Jawa Tengah ataupun di tempat-tempat lainnya, Pak Ganjar terkesan tidak diberikan ruang, tidak dilibatkan, Tidak diundang. dan bahkan pernyataan dari beberapa pendukung Mbak Puan justru menyerang Pak Ganjar. Jadi saya nggak tahu apakah memang PDIP mencoba membuat semacam dinamika yang seperti ini atau memang ini di luar kendali dari tim komunikasi PDIP. Seperti itu. Masa Bang sih Andika begitu, bisa Bang? memberikan masukan begitu narasi yang tepat yang seharusnya diberikan oleh kelompoknya Mbak Puan, loyalisnya Mbak Puan ini apa? Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di dunia, salah satunya berpenduduk Muslim, dan posisi Mbak Puan sebagai pemimpin perempuan ini bisa didorong menjadi sebuah narasi yang unik, ya, Alternatif. sebagai sebuah positioning Indonesia di mata dunia. Mayoritas Muslim, demokrasi, tetapi dipimpin oleh presiden perempuan. Ini kan sebuah narasi yang menarik untuk diangkat oleh tim komunikasi Mbak Puan. Jadi jangan terpaku kepada bagaimana caranya untuk meminimalkan atau menurunkan elektabilitas Pak Ganjar. Jangan. Justru nanti Pak Ganjar yang diberikan angin. Simpatik publik bisa mengalir ke situ. Oke, kita akan lihat nanti bagaimana evaluasi dari internal PDIP ya untuk menentukan siapakah nanti yang akan melewati karpet merah yang akan digelar oleh PDIP. Terima kasih banyak Bang Andreas, terima kasih juga Bang Andika. Ya, terima Bang Emmanuel, kasih. terima kasih banyak. Mbak.